Dunia anak-anak kini mengalami perubahan. Halaman kertas berganti menjadi layar yang menyala. Dongeng yang dulu dibacakan kini hadir dengan suara, warna, dan gerak. Di tangan kecil mereka, teknologi bukan lagi sesuatu yang jauh, tapi teman sehari-hari dalam belajar, bermain, dan bermimpi. Namun di balik gemerlapnya layar digital, muncul pertanyaan penting. Apakah semua yang interaktif itu benar-benar membantu anak memahami dunia, ataukah justru membuat mereka kehilangan fokus dari makna cerita? Kajian dari Liu dan rekan pada tahun 2024 menggambarkan perubahan besar dalam 2 dekade terakhir. Anak-anak kini terpapar teknologi sejak usia dini, bahkan sebelum mereka lancar berbicara. Dulu, belajar membaca dimulai dengan kertas dan pensil, tetapi kini anak cukup menyentuh layar, menggeser gambar, dan mendengar suara karakter favorit mereka. Peneliti menyebutnya sebagai digital literacy event, momen ketika mereka anak-anak itu berinteraksi dengan bahasa dan teks melalui media digital. Dari aplikasi belajar huruf, e-book interaktif, hingga game edukatif, semuanya membuka peluang baru bagi perkembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Namun di sisi lain, tantangan juga tumbuh, yaitu tidak semua konten digital dirancang dengan pemahaman psikologi anak. Beberapa terlalu cepat, terlalu ramai, atau bahkan terlalu kompleks untuk otak anak yang masih berkembang. Penelitian Son dan Butzer pada tahun 2024 meneliti lebih dalam lagi, yaitu ingin mengetahui bagaimana animasi dalam e-book mempengaruhi pemahaman anak prasekolah. Apakah setiap gerak dan efek visual benar-benar membantu mereka memahami isi cerita? Dalam eksperimen yang melibatkan 86 anak prasekolah, para peneliti membandingkan 3 versi cerita digital. Yang pertama, dengan animasi yang memperkuat jalan cerita. Yang kedua, menyoroti detail gambar. Dan yang ketiga, tanpa animasi sama sekali. Hasilnya mengejutkan. Animasi yang terlalu fokus pada detail ilustrasi justru mengganggu pemahaman anak. Mereka lebih sibuk memperhatikan hal-hal kecil seperti burung terbang atau lampu yang berkedip daripada memahami alur dan pesan moral dalam cerita. Sebaliknya, animasi yang mendukung alur cerita utama seperti gerakan tokoh, perubahan emosi dan peristiwa penting terbukti meningkatkan pemahaman, terutama pada cerita sederhana. Namun, ketika jumlah animasi terlalu banyak, justru terjadi kebalikannya. Anak menjadi kelebihan beban informasi. Mereka kagum, tetapi tidak mengerti. Penemuan ini memberi pesan kuat bagi pengembang media anak. Lebih sedikit bisa berarti lebih baik. Terlalu banyak efek bukan berarti lebih menarik. Yang penting bukan sekedar bagaimana tampilannya, tapi apa yang ditanamkan di dalamnya. Riset Liu dan kawan-kawan pada tahun 2024 mendukung temuan ini dengan skala lebih luas. Dalam 89 penelitian yang mereka telaah, teknologi digital seperti e-book, aplikasi dan permainan edukatif terbukti mampu meningkatkan keterampilan membaca awal, kesadaran fonologis, dan kemampuan bercerita jika digunakan secara tepat dan dengan pendampingan orang dewasa. Mereka menemukan bahwa anak-anak yang membaca e-book dengan bimbingan guru atau orang tua memiliki perkembangan bahasa yang lebih baik dibandingkan anak yang belajar sendiri. Pendampingan membantu anak memaknai, bukan sekedar menikmati tampilannya saja. Di tengah derasnya teknologi, guru dan orang tua tetap menjadi jangkar makna.
E-book memang bisa berbicara, tetapi ia tidak bisa menatap mata anak dengan kasih. EA bisa menganalisis kemampuan baca, tapi tidak bisa memahami air mata frustasi seorang anak yang berjuang membaca huruf pertama mereka. Penelitian terbaru menunjukkan EA kini mulai digunakan untuk mendeteksi tingkat pemahaman, mengukur kosakata, bahkan menyesuaikan konten dengan usia anak. Metadata bahkan bisa membantu sistem mengenali pola belajar setiap individu. Namun, teknologi hanyalah alat. Tanpa sentuhan manusia, pembelajaran akan kehilangan ruhnya. Itulah sebabnya pendekatan hybrid literasi kini menjadi tren, menggabungkan kekuatan teknologi cerdas dengan interaksi sosial dan emosional antara anak, guru, dan keluarga. Para peneliti memprediksi arah baru dalam literasi anak usia dini. E-book akan berevolusi dari sekadar cerita interaktif menjadi cerita adaptif yang menyesuaikan narasi berdasarkan reaksi anak. EA akan menjadi teman belajar yang bisa mengenali kebosanan, menyesuaikan tempo bacaan, bahkan mengubah nada suara sesuai emosi anak. Selain itu, metadata pendidikan akan memungkinkan guru melihat perjalanan literasi setiap anak secara real time. Data itu bukan sekedar angka, tetapi cermin dari proses tumbuhnya minat baca, kosakata, dan kemampuan memahami cerita. Namun, riset juga memperingatkan kita tidak boleh membiarkan teknologi mengambil alih seluruh ruang belajar. Kita dan anak-anak harus tetap bersama menjalani aktivitas belajar dengan baik. Jika anak terlalu lama terpapar layar tanpa bimbingan, mereka bisa kehilangan kesempatan berimajinasi secara alami, menggambar dari kata, bukan dari animasi yang sudah jadi. Bayangkan seorang anak yang mendengar dongeng dari tablet, tetapi juga menatap wajah ibunya saat setiap kalimat terakhir. Ia belajar dari dua dunia, dunia digital yang penuh warna dan dunia nyata yang penuh cinta. Beginilah seharusnya arah pendidikan di era digital, menggunakan teknologi bukan untuk menggantikan kehadiran manusia, tapi justru dapat memperkuatnya. E-book yang baik bukan hanya memiliki animasi indah, tetapi juga mampu membuka percakapan, mendorong anak bertanya, menebak, dan memahami nilai di balik cerita. Tren dan riset media digital anak usia dini bukan sekedar tentang gadget, algoritma, atau layar. Ia adalah tentang bagaimana manusia, guru, orang tua, peneliti menggunakan teknologi dengan niat baik dan kesadaran mendalam. Dari Son dan Butzer, kita belajar pentingnya desain yang bijak. Dari Liu dan kolega, kita memahami perlunya pendampingan yang hangat. Dan dari dunia yang terus bergerak ini, kita diingatkan masa depan anak bukan hanya tentang kecerdasan digital, tetapi tentang kebijaksanaan dalam penggunaannya. Karena teknologi akan terus berkembang, tapi nilai kasih, perhatian, bimbingan tak akan pernah tergantikan. Bangunlah masa depan anak kita, bukan hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi juga dengan hati yang memahami mereka.